Baik, berikutnya kita bahas mengenai function. Function pada prinsipnya adalah suatu proses yang bisa dipanggil berulang-ulang, di mana dia memang didefinisikan untuk melakukan proses tertentu dan kuncinya memiliki return value atau nilai balik. Nah, contoh di sini kita bisa membuat suatu function, umpamanya kita akan membuat rumus luas lingkaran. Kita di bagian main ini kita lihat, kita bisa deklarasikan new function. Function name-nya umpamanya di sini saya beri nama lingkaran. Nah, kemudian parameter. Ada parameter, maksudnya adalah nilai formal atau data yang dikirimkan saat kita memanggil function lingkaran ini. Contoh dalam kasus kita menghitung luas lingkaran, berarti kita butuh radiusnya. Maka bisa kita tambahkan di sini, saya beri nama radius. Kita biasakan pemberian nama variabel sesuai dengan fungsinya ya. Jadi lebih tepat diberi nama radius daripada x, y, atau apa gitu. Nah, kemudian kita pilih tipenya real pecahan, karena nanti memang radius biasanya bisa jadi angka-angka pecahan. Nah, setelah itu di sini ada permintaan juga, nanti output atau return value dari function lingkaran ini apa? Maka saya pilih tipenya real dan saya beri nama umpamanya luas. Oke. Nah, sekarang sudah terdefinisi function lingkaran di mana ada parameter bertipe real diberi nama radius. Kemudian ada juga yang dideklarasikan otomatis luas, di mana nanti nilai dari luas itu yang diberikan sebagai outputnya. Nah, di sini kita bisa membuat assignment proses, umpamanya di sini luas saya isi dengan pernyataan pi kali radius kuadrat. Nah, kuadratnya pakai tanda caret seperti ini ya, pangkat, kemudian perulangan, di mana nilai pi ini adalah nilai konstanta default dari logaritm 3,14 nilai defaultnya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita lihat function lingkaran nanti saat dipanggil harus mengirimkan nilai yang diberikan pada radius. Kemudian di sini ada deklarasi variabel luas, di mana luas nanti diisi hasil dari proses pi kali radius pangkat 2, hasilnya diberikan pada luas. Ini function yang kita deskripsikan. Nah, berikutnya kita di bagian main, seperti biasa, umpamanya saya deklarasikan input atau nilai x bertipe real. Kemudian saya baca inputnya. Inputnya di sini x. Kemudian di sini kita output luas lingkaran sama dengan dan kemudian di sini kita panggil function tadi yang kita beri nama lingkaran dengan argumen atau yang nilai yang kita berikan nilai dari x, di mana x itu hasil dari inputan ini. Oke, kita coba. Nah, kita coba run atau kita buat tampilannya seperti ini ya, biar lebih enak. Nah, baik, di sini sekarang kita lihat, saya stop dulu, saya ulangi step aja. Di sini sekarang input x, x-nya saya beri angka 7, enter. Nah, di sini dipanggil output luas lingkaran, di mana dipanggil function lingkaran tadi dengan argumen nilai x, x-nya 7. Maka kalau kita step di sini, dia pindah nih di lingkaran, di function lingkaran ini kelihatan. Kemudian diproses luasnya, hasil proses rumusnya tadi menghasilkan angka 153,93 sekian. Kemudian return real luas, maka nilai inilah yang dikembalikan dari fungsi luas ini dan diterima di sini dan langsung dicetak. Nah, maka muncul function luas ini. Kelebihannya apa? Kita menggunakan function ini. Umpamanya di sini saya inginkan inputan lagi, dibaca ulang lagi nilai x-nya. Kemudian kita proses lagi hasilnya. Nah, di sini kita coba simulasikan bagaimana nilai itu disimpan. Saya simpan dalam variabel hasil bertipe real, di mana di sini sekarang hasil saya isi dengan
lingkaran dengan nilai X. Baru di sini kita cetak nilai dari hasil tadi. Nah, baik. Kita coba sekarang. Langkah pertama kita lakukan. Kita input angka 7 tadi, enter. Diproses di lingkarannya, function lingkaran. Setelah diproses, di sini langsung dicetak hasilnya sehingga keluar ini. Nah, sekarang kita coba dengan cara yang lain. Di sini saya masukkan angka 9, masukkan hasil diisi dengan lingkaran X, X-nya 9, berarti argumen yang diberikan adalah nilai 9. Di sini masuk ke function lingkaran, di mana radiusnya bernilai 9, diproses, keluar hasilnya 254. Nah, 254 itu diberikan pada variabel hasil. Kita lihat, nah ini. Jadi ada output atau hasil dari function tadi yang disimpan dalam variabel, dan di sini kita cetak outputnya. Nah, cara yang pertama boleh, yang cara yang kedua boleh. Untuk tahap belajar, saya sarankan untuk tiap-tiap hasilnya dicek dulu agar bisa lebih paham. Kalau sudah paham, boleh diringkas seperti ini sehingga mudah dalam proses analisisnya.